Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sugeng Susanto SM. Saya lulusan S1 Manajemen, kemudian melanjutkan Magister Manajemen, dan tentunya ada bidang ilmu manajemen, manajemen operasional bisnis. Saat ini saya aktif sebagai dosen sejak tahun 2022 dan tercatat sebagai dosen program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Raharja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah Manajemen Operasional Bisnis, yang mana pada mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang cara mengelola kegiatan-kegiatan operasional dalam suatu organisasi, memberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip, pokok-pokok dan perkembangan tentang manajemen operasi, serta memberikan kemampuan teknis untuk memberikan penilaian teoritis atau ilmiah mengenai pelaksanaan dan manajemen operasional bisnis. Selanjutnya, tujuan dari mata kuliah pertama memahami konsep dasar operasional bisnis. Jadi mahasiswa diharapkan memahami bagaimana perusahaan mengelola proses produksi barang atau jasa secara efektif dan efisien mulai dari input, proses hingga output. Yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan perencanaan produksi. Mahasiswa mampu merancang sistem produksi, menentukan kapasitas lokasi fasilitas tata layout, dan alur yang kerja yang optimal. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengelola sumber daya secara efisien, efektif, mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, waktu, agar manajemen operasional dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas. Keempat, meningkatkan kualitas produk dan jasa. Mahasiswa memahami konsep manajemen kualitas, termasuk metode Toyota Quality Management atau QM, Six Sigma, dan ISO. Selanjutnya, mengelola rantai pasok atau supply chain management. Dalam hal ini memahami hubungan antara pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir barang jasa berjalan lancar. Selanjutnya, pengambilan keputusan operasional, melatih kemampuan analisis dan pengambilan keputusan terkait forecasting, penjadwalan, pengendalian persediaan, dan manajemen proyek. Selanjutnya, mampu menerapkan teknologi dalam operasional, memahami peran teknologi informasi dan otomisasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan daya saing perusahaan, dan pada akhirnya tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa agar mampu merancang strategi operasional yang mendukung keunggulan kompetitif perusahaan di pasar. Nah, metode pembelajaran yang akan kita laksanakan pada 16 pertemuan ke depan, yaitu dengan cara tatap muka, baik secara langsung di kelas selama 16 pertemuan, tentu ada diskusi tanya jawab. Nah, selanjutnya akan saya memperlihatkan video perkuliahan bersama mahasiswa yang akan dilakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu semester tidak ketemu. Nah, kita bertemu kembali pada sesi perkuliahan manajemen operasional bisnis. Jadi di manajemen operasional bisnis ini satu semester ke depan kita akan membahas tentang sisi operasional perusahaan. Sebelumnya saya akan mengenalkan tentang kontrak perkuliahan. Jadi pertama adalah penilaian. Penilaian itu 40% adalah puas, 30% itu adalah penilaian dari UTS, dan 30% kembali dari diskusi dan tugas. Jadi saya harapkan kalian mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar ya. Nah, sebelumnya tujuan mata kuliah ini apa sih? Pertama adalah kita mengetahui bahwa mengelola kegiatan operasional dalam suatu organisasi, ya, operasional organisasi untuk efektif, efisien, berkualitas dan berkelanjutan. Nah, pertama adalah mengelola kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Kedua, memberikan bekal pengetahuan buat kalian semua tentang prinsip-prinsip pokok dan perkembangan tentang manajemen operasi. Ketiga, memberikan kemampuan teknis untuk memberikan penilaian teoritis atau ilmiah mengenai pelaksanaan dalam manajemen operasi bisnis. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang
bagaimana mengetahui cara mengelola manajemen operasional bisnis. Kedua, mengetahui prinsip-prinsip manajemen operasi. Ketiga, gambaran umum manajemen operasional bisnis. Dan terakhir adalah faktor-faktor dari operasional bisnis. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang pertama, cara mengelola kegiatan operasional. Jadi kita tahu bahwa manajemen operasional itu bagian dari 3 manajemen utama. Pertama itu adalah manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Dan satu lagi adalah manajemen keuangan ya. Jadi yang lebih manajemen SDM itu sebenarnya bagian dari manajemen operasional. Nah, perencanaan operasi yang pertama, bagaimana menetapkan tujuan operasional selaras dengan strategi dari suatu organisasi dalam hal ini. Kedua, perencanaan proses, ya, menentukan proses, teknologi, kapasitas dari produksi sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengelola sumber daya. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya, baik itu mesin, material, SDM, teknologi informasi, dan keuangan secara optimal. Dan selanjutnya adalah penerapan operasi. Nah, bagaimana proses operasi ini dari input sampai output memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh dari suatu organisasi itu sendiri. Dan terakhir adalah pengendalian dan evaluasi. Jadi memantau kinerja, mengukur hasil, melakukan tindakan, dan melakukan perbaikan. Itu bagian dari proses operasional. Nah, jadi seperti itu adalah kurang lebih bagaimana kegiatan mengelola operasional dari suatu organisasi. Nah, selanjutnya tentang prinsip-prinsip manajemen operasi, perlu diketahui bahwa yang pertama kita harus fokus pada pelanggan, ya, fokus pada kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kerjasama tim, dan berkelanjutan. Jadi semua itu harus saling searah dan berkaitan operasional. Nah, ini sebagai contoh kegiatan operasional seperti apa aja sih ya tadi. Contohnya pertama itu mengorganisasi kinerja, seleksi proses produksi, menyusun layout suatu proses produksi, menentukan lokasi fasilitas ataupun lokasi dari perusahaan, terus mengatur kualitas, dan sampai terakhir juga merencanakan proses produksi dari buat time schedule-nya, bagaimana menghitung waktu lead time proses produksi pengadaan barang, dan sampai terakhir adalah bagaimana kita sampai tujuan akhir service quality itu mengirim barang atau proses barang yang dihasilkan tepat waktu, misal seperti itu ya. Untuk dibaca nanti di materi lainnya. Nah, kurang lebih gambaran umum dari proses operasional bisnis seperti apa sih? Ya, pengertian dari operasional bisnis itu adalah berkaitan antara bagian dan fungsi-fungsi organisasi. Jadi pertama, bagian dari 3 fungsi utama. Sini ada pemasaran, ya. Terus ada fungsi operasional, yang kedua, dan fungsi keuangan, yang ketiga. Terus yang selanjutnya adalah mengetahui bagaimana barang dan jasa itu diproduksi, ya. Untuk mengetahui proses barang dan jasa, tentunya kita perlu mengetahui dulu waktu, ya. Waktu itu targetnya kapan harus diselesaikan proses barang-barang tersebut atau jasa tersebut, kebutuhannya, yang misalnya dari materialnya sampai kebutuhan barang-barang yang dipendorkan, misalnya seperti tujuannya dari software itu sendiri. Dan terakhir dari environment atau lingkungan itu juga perlu diketahui bagian dari proses operasional. Dan selanjutnya memahami peran dari seorang manajer operasional. Jadi manajer operasional itu tentunya tidak hanya sebagai mengatur kegiatan produksi, tapi dia mengelola, mencoba koordinasi dari supervisornya sampai bagian perendah operator operasionalnya itu sendiri. Dan terakhir dampak besar terhadap organisasi. Jadi kesalahan terkecil pun dalam sisi operasional itu berdampak pada fungsi akhir dari organisasi produksi. Misalnya proses produksi tidak baik, dimulai dari apa? Barang yang dihasilkan tidak bagus juga. Ya. Dampaknya apa? Dan barang tidak bagus, kita mendelay, ada rework, proses ulang. Akhirnya apa? Waktu pengiriman tertunda. Waktu pengiriman tunda, kalau bagian proyek yang tidak ada tenggang waktu, misalnya kayak model mekanisme Kanban,
kita subkon vendor di suatu perusahaan dan perusahaan itu harus tepat waktu. Kalau tidak di sana tepat waktu, proses kondisi selanjutnya di perusahaan yang lain itu akan terhenti. Itu penalti. Ya, seperti itu. Nah, penalti ujung-ujungnya adalah resiko keuangan. Dampaknya kita kerugian karena penalti yang diberikan oleh vendor tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan baca juga. Selanjutnya ada prinsip-prinsip lain bagaimana sampai kita perlu belajar manajemen operasi, ya, karena operasi itu bagian dari suatu aset, ya, mengelola aset segala macam kita tahu semuanya. Jangan sampai aset itu tidak berfungsi dengan baik dan efektif dan efisien. Kedua, nggak sampai mendampak bahwa manajemen operasi itu mempunyai fungsi sebagai bagian dari jenjang karir, ya, SDM terutama, ya, bagaimana mengoptimalkan karyawan, menempatkan karyawan pada tempat pekerjaan yang tepat dengan ruang yang tepat dan juga pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya seperti itu, ya, itu bagian-bagian dari gambar umum manajemen operasi karena cukup luas sekali manajemen operasi seperti ini, ya. Nah, selanjutnya tentang pentingnya manajemen operasi bisnis. Pertama, dari sisi produk adalah hasil kegiatan produksi dua barang dan jasa. Kedua, produsen, ya, produsen adalah orang yang atau badan atau lembaga yang menghasilkan produk. Tiga, produktivitas, itu bagian dari manajemen operasi juga. Suatu perbandingan dari hasil kegiatan yang sesungguhnya untuk kegiatan selanjutnya. Ada juga luas produksi itu untuk mengukur kapasitas dari produksi. Terus biar tadi saya bilang bagaimana bom ini ada komponen-komponen daftar komponen yang perlu diproduksi dari barang dan jasa tersebut. Ya. Job log itu adalah SPK kita nyebutnya, ya, surat perintah kerja. Jadi dari pekerjaan itu terlampir dalam sisi perencanaan, biasanya beberapa, komponen beberapa, sampai masuk produksi tersebut adalah perusahaan yang memproduksi skala massal. Buat perusahaan juga butuh kapasitas yang tersedia untuk mengurus perusahaan, dan terakhir yang perlu diketahui dari penting dari inovasi di sini adalah perencanaan. Bagaimanapun perencanaan itu penting sebagai tolak ukur, sebagai melihat dan sebagai untuk efisiensi apa tidaknya suatu proses produksi kita lihat dari sana itu. Jadi penting sekali dari manajemen operasi ini dalam bisnis, ya. Kira-kira ada yang mau nanya aja nggak nanti, ya. Oke. Nah, faktor-faktor operasi itu ada faktor alam, teknologi, terus ada tenaga kerja dan juga modal. Ini yang dikelola dari manajemen operasi, faktor-faktor seperti ini, ya. Oke, ini ada latihan. Jadi nanti sesi latihan ini kalian kirim tugasnya ke email, ya. Silahkan dipoto. Mungkin nanti setelah mata kuliah ini dikerjakan di rumah. Di email dikirimkan ke email saya, ya. Jangan lupa kode kelas seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Ada yang kurang jelas? Oh, oke, silakan. Nama saya Andra, saya izin bertanya Pak. Saya mengetahui adanya manajemen risiko, kualitas dan strategi. Apakah itu merupakan bagian dari manajemen operasional? Oke, terima kasih Pak. Yang bagus nih. Kira-kira kalian ada yang bisa membantu menjawab pertanyaannya Andra? Silakan. Pak. Oh, oke, silakan terus. Kamu gimana? Saya Mavel Salbert ingin menjawab pertanyaannya Yandra. Ya, mungkin dari ketiga hal itu menjadi satu bagian sih dalam manajemen operasional, mungkin seperti itu. Oke, pendapatnya Mas Venus bahwa manajemen risiko, manajemen kualitas, dan manajemen strategi itu bagian dari manajemen operasional. Bagus sekali. Ada lagi? Ada pandangan yang lain berbeda mungkin? Siapa?
kamu gimana? Ya kalau menurut saya juga itu manajemen resiko itu kan berkaitan erat sama operasional ya Pak. Oke. Tapi keduanya itu tidak sama kalau menurut saya. Resiko keduanya tidak sama antara risiko dan operasional. Karena Oke. manajemen operasional itu kan proses pengolahannya kegiatannya sehari-hari agar bisnis kayak berjalan efektif dan lancar kayak operasional hariannya gitu. Sedangkan kalau resiko itu kan mengidentifikasi, menganalisis, terus mengurangi dan memantau risiko yang dapat bertujuan dengan dari bisnis tersebut. Oke. Jadi kayak dari bagian dari manajemen operasional itu untuk risiko yang muncul dari aktivitas sehari-hari sih, pandangan saya. Pandangan kamu seperti itu. Jadi resiko dan operasional berbeda. Untuk strategis sama ininya juga sama, berbeda. Strategi sama kualitas sama. Oke. Good. Jadi kita bisa melihat dari rekan-rekan kalian bahwa manajemen operasional tadi saya bilang cukup luas, ya. Jadi pertanyaan yang berarti cukup bagus banget ya. Manajemen resiko, manajemen kualitas, dan manajemen strategik apakah bagian dari manajemen operasional? Jadi sebenarnya manajemen resiko dan manajemen kualitas itu bagian dari manajemen operasional, ya. Tapi kalau manajemen strategi tidak, karena strategi itu adalah mengatur fungsi dari operasional. Ya, yang cukup kritis karena dia sering mendengar istilah-istilah. Jadi sebenarnya kita bisa bedakan. Kalau resiko seperti informasi dari ini tadi, contohnya adalah mengatur, mengidentifikasi, mengeliminasi. Sedangkan manajemen kualitas itu adalah bagaimana kita memantau kualitas supaya efektif dan efisien, hasil bagus, tidak ada ini kegiatan yang bisa rework atau tujuh muda kerja ulang seperti itu misalnya, dan itu semua bagian dari operasional. Nah, untuk manajemen strategi, manajemen strategi ini sebenarnya adalah lebih luas karena bagian dari visi dan manajemen puncak juga ya kalau dalam suatu organisasi, strategi dari suatu perusahaan. Nah, operasional ini adalah bagian dari strategi sebenarnya. Karena misal strategi perusahaan ini punya jangka panjang misalnya, visinya kapasitas produksi di tahun 2027 meningkat karena manajemen pemasaran menaikkan target penjualan. Jadi vision dari manajemen strategi itu mendampingi dari manajemen pemasaran, menambah kapasitas. Nah, strateginya apa di operasional? Salah satunya bisa menambahkan mesin, memvendorkan, ya, atau menambah waktu kerja. Dan diimbangi dengan tadi kualitas maupun dari resiko yang perlu diidentifikasi supaya tidak terjadi kesalahan sehingga terpenuhi semua dari tugas strategi itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan bagus ya, Mbak. Ya. Ada lagi? Saya rasa gimana? Jelas dari materi-materi yang lain? Jelas ya. Jadi nanti tugas saya ingatkan kembali. Soal-soal latihan ini nanti dikirim, jadi saya minta jawabannya secara esai, ya. Setiap pengiriman tugas, subjeknya jangan lupa KW108 seperti itu. Jadi dikirim ke email saya, dan minggu depan kita bahas di pertemuan selanjutnya dari masing-masing pertanyaan ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah 12. Oke, terima kasih. Sekian materi pertemuan pertama ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat pengajaran pada mata kuliah Manajemen Operasi Bisnis. Semoga dapat memberikan gambaran dalam kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Selaku dosen khususnya pengampu mata kuliah Manajemen Operasi Bisnis pada jurusan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Sugeng, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.